baru kesampaian hari ini untuk mencoba bus Sugeng Rahayu. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di vlog Prayoga Mulad ya. Selamat sore dan selamat datang di Terminal Tirtona di Solo. Dan hari ini aku akan ajak teman-teman untuk naik bus Sugeng Rahayu ya, Hino RK260. Busnya sudah ada di shelter keberangkatan ya. Untuk tujuannya kali ini kita akan sampai ke Mojokerto ya. Jadi ini sebenarnya adalah trip dadakan ya. Dadakan aku sama temanku sudah ada di atas nih. Jadi ya udahlah ya, kita nikmati perjalanan ini sampai nanti ke Mojokerto. Nah ini dia teman-teman, bus yang akan kita naiki hari ini, Sugeng Rahayu dengan nopol W7009UP, yang kalau tidak salah unit ini tuh dulu merupakan bekas unit patasnya Sugeng Rahayu yang kini sudah dirombak ke kelas ekonomi. Sebelum masuk ke dalam, aku akan ajak kalian untuk melihat eksteriornya dulu yuk. Dan seperti inilah livery Sugeng Rahayu ekonomi yang terbaru. Desainnya seperti livery yang kelas patas ya, dengan ciri khas gambar bintangnya. Hanya saja untuk yang kelas ekonomi ini warna liverynya dominan biru teman-teman. Bus ini menggunakan chassis Hino RK8 R260 dibalut dengan bodi Legacy SR2 dari karoseri Laksana. Uniknya lagi, bus ini menggunakan mesin belakang loh. Karena yang kita tahu biasanya Sugeng Rahayu kelas ekonomi itu menggunakan mesin depan ya. Wow. Di bagian eksterior ini juga tertulis rute bus ini teman-teman, yaitu dari Surabaya, Solo, Jogja, Purwokerto, dan Bumiayu untuk pulang dan pergi. Oke, saatnya kita masuk ke dalam untuk melihat interiornya. Secara umum memang tidak banyak perbedaan dengan unit ekonomi lainnya ya. Satu bus ini terdapat 50 kursi dengan desain terbaru dan konfigurasinya 2 di kiri, 3 di kanan. Fasilitas di dalamnya terdapat kompartemen penyimpanan atas, USB port untuk ngecas HP, lower AC, dan lampu penerangan tambahan. Oh ya, ada satu hal yang spesial ya, bus ini tuh meskipun kelas ekonomi, tapi di bagian belakang kita bisa menemukan toilet yang bisa difungsikan untuk buang air kecil. Widih, jarang-jarang kan ya ada bus ekonomi yang seperti ini. Tulisannya Ersus. Nah ya mau tulisannya ning buri Ersus. Masa? Masa? Nah iya, ning buri kono iki lho macanan Ersus. Ya iya, jelas prosesnya wis spring up. Anu, sing siji ini sing kemarin sih Ersus. Iya, nek nasi Ersus. Mojokerto tangge. Coba ayo. Mojokerto. Terus Mojokerto. Oke, sekarang busnya udah berangkat ya.
meninggalkan terminal Tirtona di Solo, dan setelah ini kita akan masuk tol via gerbang tol Klodran ya, atau gerbang tol Ngemplak. Dan nampaknya ini kita berdua nggak jadi turun di Mojokerto. Kita akan turun di terminal Nganjuk aja ya nanti ya, di terminal Anjuk Ladang gitu. Ini BTW ya teman-teman ya, dulu kalau teman-teman ingat di videoku yang naik Sugeng Rahayu Pesona Kacang Atom, itu di awal video kan aku sempat spill bus ini ya, dan baru kesampaian hari ini untuk mencoba bus Sugeng Rahayu yang Dino RK ini ya, RK 260. Overall di dalam kabin first impressionnya ya, ini AC-nya cukup sejuk, dan untuk goyangan di dalam bisnya juga nggak begitu ya, lumayan enak ya. Cuman yang jadi catatan adalah di bus ini belum air suspension ya teman-teman, masih pakai leaf spring atau per daun, meskipun di eksterior itu ada tulisannya air suspension. Tapi nggak apa-apa sih, kalau sejauh ini masih nyaman. Nah, jadi setelah keberangkatan dari Solo, bus ini tuh akan lewat tol ya teman-teman. Tapi memang tidak sepenuhnya dari Solo ke Surabaya via tol ya, kita akan naik turun. Dan yang pertama ini kita akan masuk tol via gerbang tol Ngemplak sampai nanti ke Sragen ya kalau nggak salah ya. Dan memang untuk bus Sugeng Rahayu Ekonomi yang tim Purwokerto ini dapat jatah tol ya. Jadi untuk waktu tempuhnya pun juga lebih cepat dari bus Sugeng Rahayu yang Jogja ya. Ngomong-ngomong mengenai berapa tarif yang harus dibayarkan dari Solo menuju ke Nganjuk ya, tadi aku sudah ditarik karcis ya. Ini dia, seperti biasa untuk rupa karcis Sugeng Rahayu itu pakai kertas biasa seperti ya, kertas yang tipis, dan di sini ada titik pemberhentiannya tuh. Naik dari Solo turun di Nganjuk, harganya satu orang 52.000 ya. Makanya di sini ditulis 104.000 untuk 2 orang. Jadi untuk dari Solo ke Nganjuk itu 52.000 teman-teman. Murah kan? Oh ya, karena bus ini termasuk dalam bus ekonomi ya, atau yang kita kenal dengan AC tarif biasa, makanya dalam perjalanan ini kita tidak dapat fasilitas seperti air mineral seperti itu ya. Beda dengan bis Patas Jawa Timuran, itu biasanya dapat 1 botol gitu kan. Kalau ini nggak dapat ya. Ya meskipun secara fisik bus ini tuh merupakan bekas dari
bus patasnya ya. Bus patas yang dirombak jadi ekonomi gitu. Dan untuk naik bus ekonomi itu gampang ya, kalian tinggal naik dari manapun itu ya, bisa di terminal ataupun di pinggir jalan. Nanti untuk karcisnya kalian bayar di atas ke kondektur yang sedang bertugas.
Gelem. Gelem. Ah, bayar Pak, wisan Pak. Arep peden ya wis bayar. Tapi saiki terminalnya apa ya? Tapi jare sempit. Purboyo. Ya sempit. Ini bangunannya apa ya? Oke, ini kita udah sampai di Madiun ya. Baru saja tadi masuk terminal dan ini sudah keluar dari terminal. Tuh terminalnya ada di sebelah sana ya. Kita ngetem di depan terminal. Dan karena kondisi perut sangat lapar ya. Akhirnya aku sama temanku memutuskan untuk beli pentol goreng di pedagang yang masuk ya. Karena ini bus ekonomi jadi banyak pedagang yang masuk ke dalam bus juga. Ini satu porsi ini harganya 5.000, beli dua jadi 10.000. Masih hangat kok. Kita coba. Berangkat dari Madiun ya. Kita akan lewat tol sampai nanti ke Nganjuk. Jadi ini langsung ya, dari Madiun langsung ke Nganjuk. Dan aku berhasil menghabiskan jajananku barusan ya. Cuma ini sausnya nggak aku makan sih. Overall 5.000 rupiah, rasanya enak, lumayan lah buat ganjel-ganjel. Oh ya, tadi isinya ada 4 biji ya. 5.000 rupiah tuh ada 4 biji dan masih anget lah, lumayan lah, enak tuh. Kita masuk tol ya teman-teman ya. Jadi ini ya suasana di terminal Nganjuk. Sekarang ini jam 8 malam. Cukup sepi ya di sini. Terus overall sih di terminal ini bersih ya. Tuh. Bersih dan tertata rapi ya. Cuman sayangnya di terminal ini tuh ada beberapa fasilitas yang mungkin rusak atau kurang memadai gitu ya. Terutama tadi ketika toilet ya, yang mana toilet pria itu hanya tersedia urinoir aja ya. Untuk toilet biliknya itu rusak, nggak tahu kenapa, dua-duanya rusak. Jadi ya gimana gitu loh. Padahal kan toilet itu salah satu fasilitas yang vital ya kalau di suatu tempat umum seperti ini. Begitu juga tadi di musola itu keran air wudhunya itu juga ada yang copot dan lain sebagainya. Ya semoga kedepannya bisa diperbaiki ya. Overall terminalnya ini udah bagus kok, bersih gitu. Dan petunjuknya juga jelas kok. No, di sana itu ada petunjuk ya, toilet di mana, kios di mana dan lain sebagainya. Oke. Ya Mas, golek mak Mas. Ya. Apa mak apa? Ye, akhirnya kita sudah sampai di terminal Anjuk Ladang di Kota Nganjuk ya. Dan perjalanan dari Solo ke Nganjuk ditempuh dalam waktu selama 4 jam persis ya. Tadi kita berangkat dari Solo itu sekitar jam 4 sore dan kita tiba di terminal Anjuk Ladang di Kota Nganjuk ini jam 8 malam, yang artinya 4 jam tepat. Gila. Jadi beberapa kesimpulan yang bisa kita simpulkan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, dari segi armada dulu ya. Armada yang kita naiki hari ini merupakan armada Rombakan ya, dari Sugeng Rahayu Patas menuju ke Sugeng Rahayu Ekonomi. Overall untuk suhu di dalam bus itu diatur dengan baik ya, tidak terlalu dingin maupun yang gerah di dalam gitu ya. Lalu untuk suspensi, tentunya karena bus ini masih suspensi lift spring ya atau per daun, jadi mungkin kenyamanannya akan berbeda dengan Air Susvia atau suspensi udara. Tapi
Untuk ukuran suspensi leaf spring itu masih tergolong cukup nyaman ya, tapi ya bukan yang begitu nyaman banget gitu loh. Lalu untuk kekedapan di dalam bus, kebisingan dari luar itu cukup tereduksi ya, jadi tidak banyak masuk ke dalam gitu ya, meskipun kalau kita bandingkan dengan bus-bus yang mungkin lebih baru ya mungkin kalah ya gitu. Tapi overall untuk perjalanan dari Solo ke Nganjuk ini merupakan satu pengalaman yang luar biasa lagi ya, pengalaman yang cukup seru. Kita bisa naik bus lagi, bus ekonomi yang via tol. Oh ya, jadi perjalanan dari Solo sampai Nganjuk tadi, bus Sugeng Rahayu yang kita naik tadi, hitungannya adalah keluar masuk tol ya nanti ya, karena memang bus ini tuh nggak selamanya di tol gitu, meskipun busnya itu di bagian depan, di kaca depan itu ada tulisannya via tol gitu, tapi nggak full tol gitu banget, nggak sih, naik turun ya. Tadi dari Solo kita masuk tol langsung, terus keluar di Sragen sampai ke Ngawi, Madiun itu non tol ya, lewat bawah. Setelah Madiun sampai ke Nganjuk ini baru kita naik ke tol lagi. Terus selama dalam perjalanan juga pembawaan drivernya juga cukup nyaman ya. Di tol itu memang tidak begitu ngebut karena ada limit kecepatannya, yang mana dia itu akan berbunyi ketika busnya itu terlalu kencang gitu kan. Naik bus ini tuh kalau menurutku nyaman ya, kita bisa ngejar waktu juga. Yang pasti tadi ketika aku lihat jadwal, berangkat dari Solo jam 4 sore, terus masuk di Madiun itu jam 7, yang artinya ya sesuai jadwal gitu. Padahal tadi sempat beberapa kali kena macet di Ngawi ya, ada perbaikan jalan terus dan lain sebagainya gitu. Tapi overall ini mantap deh Sugeng Rahayu. Jadi ini satu pengalaman yang baru, dan semoga video ini bisa menjadi referensi ataupun hiburan buat teman-teman ya. Sebelumnya juga mohon maaf kalau tadi di awal aku sempat bilang trip ini akan sampai ke Mojokerto ya, tapi ternyata hanya sampai di Nganjuk. Oke lah, nggak apa-apa, next time mungkin kita coba trip yang lebih panjang. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa di like, di share, subscribe channel aku Prayoga Mulat. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Wassalamualaikum. See you. Dadara weh. Arab dada apa ora?